Shalom, diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami masih diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Menolong setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkati Tuhan. Kami mempersiapkan tubuh jiwa roh kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih kebenaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kasih Tuhan, hari ini kita dalam kondisi yang baik, harapan kami demikian. Dan kita mau coba hari ini memperdengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan satu tema, berharga di mata Tuhan. Nah, apakah hari ini kita menjadi beberapa bagian orang yang merasakan memiliki kekurangan secara fisik? Mereka merasakan bahwa hari ini saya nggak bisa pede untuk melayani Tuhan. Saya masih banyak kekurangan-kekurangan yang pada akhirnya kita semua merasakan kita sulit sekali untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan dua kisah nyata yang sangat menarik sekali, bahkan kalau tidak kita sebut sebagai fenomenal. Dan dari kisah dua hal yang menarik ini, yang salah satu kisah itu akhirnya dibuat sebuah film ya di Amerika. Dan dari kisah ini kita akan sama-sama menyaksikan apa yang ingin Tuhan sampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan melihat sama-sama perspektif firman Tuhan yang akan menolong setiap kita hari ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapapun Anda hari ini dengan segala macam kekurangan, kelemahan, percayalah bahwa Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Kisah yang pertama adalah sangat menarik kalau kita pernah menyaksikan sebuah film di tahun 2001, yaitu ada sebuah film berjudul Beautiful Mind. Ya, ini film sangat luar biasa sekali. Di film ini dikisahkan dari seorang peraih Nobel ya di tahun 1994. Seorang John Nash itu meraih penghargaan Nobel karena buah pemikiran yang luar biasa. Yang menarik adalah bukan masalah penghargaan Nobelnya, tetapi siapa seorang John Nash. John Nash adalah orang yang memiliki kelemahan. Dia memiliki satu penyakit yang disebut schizophrenia. Schizophrenia adalah dalam bahasa sederhana adalah dia punya penyakit berhalusinasi. Jadi satu sisi seorang John Nash berpikir bahwa dia ada dalam masa Perang Dunia Kedua. Jadi dia sangat berhati-hati, dia menutup diri karena dia merasa bahwa belum selesai Perang Dunia Kedua. Bayangkan dia hidup di dalam masa yang ketakutan luar biasa karena dia beranggapan bahwa masih terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, menariknya seorang John Nash ini punya pemikiran yang brilian. Dia sangat fasih dan ahli di bidang matematika. Oleh karena itu dia menelurkan sebuah teori di bidang ekonomi, dan hasil dari pemikiran beliau ini akhirnya hari ini kita bisa menyaksikan buah pemikiran beliau dipakai oleh banyak industri dalam ekonomi modern. Teori dia dikenal disebut dengan Nash Equilibrium atau game theory. Nah, ini banyak sekali dan akhirnya bahkan perusahaan-perusahaan termasuk di Indonesia, Bursa Efek Jakarta misalnya menggunakan analisa dari John Nash. Dan ini luar biasa sekali. Jadi dia memikirkan suatu konsep teori bahwa kalau beberapa perusahaan kartel, perusahaan besar itu dalam proses untuk menghasilkan suatu harga, itu ada satu teorinya, ada satu gamesnya, ada alurnya. Ini pemikiran yang sangat brilian luar biasa. Dan akhirnya dari hasil pemikiran beliau, dia dianugerahi sebuah penghargaan Nobel di bidang ekonomi tahun 1994. Dan ini difilmkan, dan di tahun 2015 Alicia istrinya berusia 82 tahun dan Nash pada waktu itu berusia 86 tahun. Dipanggil Tuhan karena mengalami kecelakaan ketika mereka berdua menumpang sebuah taksi. Dan kecelakaan itu akhirnya membuat kedua orang yang memberikan sebuah catatan tinta emas di dalam dunia ini secara khusus bidang industri dan ekonomi. Dan suatu hal yang luar biasa. Nah, ini kisah yang pertama dari seseorang yang sangat luar biasa meskipun dia memiliki kekurangan hari ini. Saya percaya kita semua juga tidak ada yang sempurna. Pasti kita memiliki kekurangan-kekurangan, bukan? Dan kisah yang kedua adalah seorang Francis Schaeffer. Dia adalah seorang penulis buku dan seorang juga yang memang memiliki pengetahuan yang luar biasa di bidang teologi.
Nah, beliau ini sangat menarik sekali. Menariknya apa? Seorang Francis ini, dia ketika kuliah, dia banyak diejek oleh teman-temannya. Bahkan para dosen, para pengajar meragukan kemampuan seorang Francis Schaeffer. Kenapa? Karena di satu sisi, dia seorang pemikir yang hebat, namun dia juga punya kelemahan. Kelemahannya itu cukup parah. Kenapa? Sebagai seorang mahasiswa, dia punya kelemahan diklesia. Jadi dia sulit sekali untuk mengeja kalimat dengan tepat. Nah, ini sulit sekali untuk diatasi kekurangan yang demikian. Bahkan ketika dosennya suatu hari berkata, ini adalah sebuah karangan, sebuah narasi yang begitu indah, yang sangat spektakuler, yang sangat baik di masa itu, tetapi dengan narasi yang sangat buruk, karena bahasanya sangat buruk. Terjemahannya salah, ejaannya keliru, banyak sekali kekeliruan ditemukan oleh dosennya. Tetapi akhirnya seorang Francis berkata kepada dosennya, Pak dosen, boleh nggak sih menilai karya saya itu dari makna yang ditangkap, bukan dari ejaannya. Kalau ejaannya salah semua. Dan akhirnya dosen berkata, why not? Kenapa tidak? Dan dia memberi kesempatan. Dan luar biasa Tuhan pakai Francis Schaeffer dengan luar biasa. Di era tahun 1960 sampai 1970, tulisan-tulisan dan karya Francis ini itu memberikan catatan tinta emas di dalam pelayanan kekristenan. Kenapa? Banyak orang yang diberkati, banyak orang yang dikembalikan ke jalan yang benar, diperkenalkan kepada Kristus Tuhan kita dan diselamatkan. Itu buah karya seorang Francis Schaeffer yang luar biasa. Nah, dari dua kisah ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa di dalam setiap kelemahan kita, kita berharga di mata Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan kita hari ini. Apapun 1000 alasan mungkin kita sampaikan ke banyak orang, bahwa kita sulit sekali melayani Tuhan karena kita memiliki kelemahan fisik. Ambil saja contoh demikian. Tapi dari dua kisah ini kita mau lihat apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, betapa kita sangat berharga di mata Dia. Mari kita sama-sama membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-42 ayat yang ketiga. Ini sangat menarik sekali. Mari kita sama-sama perhatikan firman Tuhan. Kita perhatikan Alkitab kita buka, mari kita baca sama-sama. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Luar biasa. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Itu satu penghargaan yang besar yang Tuhan berikan. Bahwa kita sebagai manusia pada dasarnya kita adalah sempurna ciptaan Tuhan. Namun oleh karena sakit penyakit hari ini kita tidak sempurna. Oleh karena faktor X, faktor di luar, suatu hari kita mengalami kecelakaan misalnya. Akhirnya membuat kita tidak sempurna. Saya menyaksikan begitu banyak hari ini orang memberikan satu kesaksian. Lahir dalam kondisi yang cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Orang berkata apa yang bisa terjadi. Tapi seorang Nick kita sama-sama tahu bagaimana dia memberikan semangat, motivasi banyak orang. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang Nick. Hari ini kita pasti merindukan dipakai Tuhan. Maukah saudara dan saya hari dipakai Tuhan secara luar biasa? Meskipun hari ini kita punya kelemahan. Banyak sekali kelemahan kita sebagai manusia tidak sempurna. Tapi sekali lagi Tuhan ciptakan kita sempurna adanya. Tetapi oleh karena faktor luar, akhirnya membuat kita tidak sempurna. Termasuk juga mungkin karena faktor DNA atau kromosom kita kekurangan kromosom. Tapi percayalah Tuhan punya maksud yang indah luar biasa. Hari ini engkau dan saya, mari kita renungkan sama-sama. Kekurangan, kelemahan kita tidak membuat kita hari ini untuk tidak ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di ladang Tuhan. Tuhan sampaikan ladang sudah menguning, siap dituai. Siapkah saudara dan saya hari ini dipakai Tuhan lebih lagi? Terlebih engkau dan saya hari ini kalau dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi tidak ada kekurangan, saudara masih berbicara tidak diklesia, saudara bisa menyampaikan isi hati kebenaran firman Tuhan, saudara masih bisa berdoa untuk saudara-saudara kita sekalian, saudara masih boleh menyampaikan lewat tulisan-tulisan kita, lewat sosial media, lewat kesaksian-kesaksian, lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat karya tulis yang mungkin saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Persoalannya hari ini adalah, maukah saudara dipakai Tuhan secara luar biasa? Izinkan Tuhan. Lewat kelemahan engkau dan saya hari ini, Tuhan akan pakai saudara luar biasa. Di masa pandemi ini adalah masa-masa yang kita alami sangat sulit luar biasa. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa berkarya lewat engkau dan saya.
Maukah saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa? Sekali lagi saya berulang-ulang menyampaikan ini, karena saya mau menyampaikan di dalam kelemahan seorang Francis Schaeffer dan di dalam kelemahan John Nash. Dan dia sangat mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena seorang John Nash berpikir dia belum lepas dari yang namanya perang di tahun 1945, Perang Dunia Kedua. Tapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Banyak orang terberkati. Hasil karyanya menggoncang dunia. Dan hari ini saya mau sampaikan, kalau Tuhan mau pakai engkau dan saya hari ini, Dia pun bisa sanggup membuat engkau menggoncang sekitarmu. Siapapun yang dekat engkau, keluargamu, lewat pekerjaan, lewat pelayanan, dimanapun engkau ditempatkan hari ini. Termasuk menjauh di dalam pedesaan, di pegunungan, di kehutanan. Tuhan bisa pakai engkau dan saya. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa itu, Dia mengizinkan setiap kelemahan, setiap peristiwa dalam hidup engkau dan saya selalu memberikan arti. Dia turut serta dalam merancangkan rancangan yang damai sejahtera buat setiap orang yang percaya kepada Dia. So, hari ini kalau kita sedang merenungkan di dalam rumah kita karena kita sedang work from home, mari kita berpikir dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita hari ini Tuhan ciptakan karena Tuhan punya satu purpose untuk engkau dan saya? Purpose Tuhan sangat indah, yaitu kita ingin memperdengarkan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, supaya banyak orang bisa tahu siapa Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Natal, bukan? Dan di suasana yang Natal ini kita mengalami suatu perbedaan yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di mana hari ini kita untuk bisa bertemu dibatasi oleh social distancing. Kerinduan semua orang termasuk jemaat, saya meyakini kita kepengen sekali ketemu satu dengan yang lain. Berkata, hei apa kabar? Bagaimana kabarmu? Bagaimana keluargamu? Tapi hari ini kita dibatasi oleh karena social distancing dan situasi kondisi bangsa kita. Tapi kita tiada henti berdoa dan selalu punya pikiran yang positif. Bahwa Tuhan turut serta di dalam segala situasi seperti ini. Tuhan mau pakai engkau dan saya. Dan situasi Natal tahun ini mari kita mengucap syukur. Kita masih bisa bersekutu satu dengan yang lain. Dan doa kami adalah untuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tetap menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, selalu memperhatikan kesehatan. Memperhatikan kesehatan bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi buat sekeliling kita, buat keluarga kita. Semua selamat, sentosa, dan dengan demikian kita tetap bisa berkarya. Oleh karena itu lewat mimbar ini saya mau sampaikan sekali lagi. Saudara berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai engkau lebih lagi. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan pakai di dalam segala kelemahan keterbatasan saya. Tuhan izinkan saya boleh berkarya di ladang Tuhan. Berikan kesempatan untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu. Membentuk kita. Karena setiap orang Tuhan punya rancangan yang sempurna dan yang sangat baik. Oleh karena itu mari. Siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati Tuhan. Dan terus kami dari sini, dari gereja, dari rumah kami selalu berdoa untuk setiap orang yang memerlukan dukungan dalam doa. Hubungi kami, hubungi sekretariat kami, hubungi nomor telepon yang tersedia. Kami akan mendukung saudara dimanapun saudara berdoa. Perlu doakan dari kami. Kami akan dukung doa, kami akan bantu. Mungkin barangkali juga ada sidang jemaat siapapun memerlukan waktu untuk sharing, ada masalah, ada pergumulan. Mari datang sama Tuhan dan kami siap untuk membantu. Sekali lagi lewat mimbar ini saya mau sampaikan, saudara berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan akan berkarya jika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin seluruh hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami tetap diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berharga di mata Tuhan. Kami tahu dan percaya di dalam setiap kelemahan kami Tuhan akan sempurnakan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Lewat Engkau Tuhan kami diberkati. Lewat Engkau segala kebutuhan kami Tuhan memberkati. Tuhan cukupkan segala kebutuhan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua pergumulan, persoalan hidup, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang sedang sakit hari ini Tuhan. Mari Tuhan lawat dan Tuhan menolong setiap jemaat kami. Kami berdoa terus untuk bangsa kami Tuhan, agar boleh bekerja sama dengan seluruh perangkat dan aparat. Boleh bersama-sama Tuhan melalui masa pandemi dengan baik.
berdoa untuk COVID-19 ini agar bisa ditemukan solusi-solusi yang bisa membantu setiap kami. Kami merindukan vaksin bisa segera terrealisasi. Kami berdoa biarlah Tuhan juga turut campur tangan agar vaksin yang tersedia boleh membantu rakyat kami. Kami berdoa juga untuk seluruh dunia yang bersama-sama memproduksi vaksin boleh dipergunakan untuk setiap negara yang hari ini Tuhan dilanda lebih dari 200 negara. Kami berdoa Tuhan sekali lagi untuk keamanan Indonesia. Tuhan menolong setiap kami dimanapun anak-anak Tuhan berada. Tuhan menyertai, melindungi, menolong setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan sidang jemaat dikasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.